Juga ada info yang mantap teman-teman ya, ada perkembangan yang signifikan yang teman-teman itu harus tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Pioneer, sahabat King Fahd Channel yang selalu hadir. Thank you very much for all of you guys. Untuk hari ini spesial update terbaru teman-teman untuk tampilan home screen dari Pi Apps. Jadi setelah ini juga ada info yang mantap teman-teman ya, ada perkembangan yang signifikan yang teman-teman itu harus tahu agar teman-teman ya tidak cenderung memandang sebelah mata atau meremehkan teman-teman ya. Setelah ini kita akan cek teman-teman seperti apa informasinya, dan nanti di akhir saya akan tambahkan hal-hal yang kalian tanyakan, permasalahan KYC yang sudah kalian selesaikan kemudian kalian kumpulkan. Nah, di situ kan ada yang tidak langsung ya teman-teman ya, ada yang menunggu beberapa hari, dan juga begitupun dengan validator teman-teman ya. Kurang lebih ada yang langsung diterima, ada yang masih butuh waktu. Nah, nanti saya jelaskan di belakang. Tapi sebelum itu teman-teman, saya ingin mengklarifikasi dan juga merevisi atas video sebelumnya ya. Ini khususnya bagi teman-teman yang belum terlalu paham terkait permasalahan validator. Nah, untuk video sebelumnya teman-teman, maksud saya adalah 100 validasi itu per hari, validasi KYC, dan 100 Picoin itu adalah jumlah dari satu pioner yang membayarkan 1 Pi. Jadi 1 dikali 100. Nah, di sini saya ingin merevisi teman-teman. Untuk yang didapatkan sebagai seorang validator itu di dashboardnya ternyata ya masih coming soon ya. Saya revisi. Jadi wajar teman-teman ya, saya juga manusia, dan terima kasih buat teman-teman yang mengingatkan. Dan intinya teman-teman, kita selalu saling mengingatkan dan mensupport, karena juga Fahd kan sometimes ya pasti sebagai seorang manusia sering buat kesalahan teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang mengingatkan. Thank you very much. Oke teman-teman, mungkin itu saja terkait tambahan, yaitu klarifikasi dan sekaligus revisi atas video sebelumnya. Intinya teman-teman, ya di situ sebenarnya yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya utarakan adalah bukan jumlahnya ya, tapi sebisa mungkin kita cepat selesai KYC sehingga kita menuju fase selanjutnya, bisa menggunakan Pi sebagai alat transaksi atau benar-benar merasakan untuk manfaat dari Pi Coin itu langsung ke praktek nyatanya teman-teman ya. Jadi itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan ke teman-teman di video sebelumnya terkait kekeliruan permasalahan perhitungan. Ya, saya sudah mengklarifikasi, dan terima kasih buat teman-teman ya. Thank you very much. Oke, setelah ini langsung saja teman-teman kita bahas terkait update terbaru dan juga tentunya perkembangan signifikan yang ada seputar Pi Network teman-teman ya. Let's go and check it out. Oke guys, we are going to discuss about this new information. Kita diskusikan terkait informasi terbaru, perkembangan yang ada di tampilan home screen teman-teman ya. Dan di sini kita mulai yang bawah dulu teman-teman. Check out this mode series infographic by DNG. Nah, itu intinya ya. Jadi untuk tampilannya ini teman-teman kurang lebih mengingatkan kita sebagai reminder aja sih sebenarnya ya. Showing 4 simple ways to increase your mining rate. Jadi di sini teman-teman, info ini atau gambar ini ya bukan dari core team teman-teman ya, tapi dari seseorang, Diange namanya di sini teman-teman. Dia membuat sekreatif mungkin sehingga teman-teman bisa mudah untuk memahaminya. Jadi untuk yang di gambar ini maksudnya adalah 4 cara untuk meningkatkan mining rate kalian ya teman-teman ya, atau tingkat penambangan individu kalian teman-teman. Yang pertama yaitu terkait security circle, otomatis ya at least kurang lebih teman-teman 5 orang ya, 5 anggota. Terus kemudian yang kedua, untuk teman-teman itu mengundang orang lain. Nah, ini kan nggak wajib, tapi
biar komunitasnya gede, ya teman-teman juga nggak masalah, silakan undang ya, apalagi ini gratis teman-teman ya. Selanjutnya yang ketiga, teman-teman jangan lupa untuk lock up ya, atau di bahasa lainnya mungkin bisa dikatakan staking ya, untuk meningkatkan rate mining kalian teman-teman ya. Terus yang terakhir, untuk mengingatkan referral teman-teman, walaupun ya, nah ini kalian bisa lihat referral saya yang aktif berapa ya, jadi udah banyak yang kendor ya. Gak masalah teman-teman ya. Ya pasti selalu yang konsisten itu yang nanti pastinya banyak tersenyumnya ya, yang selalu konsisten. Nah yang ogah-ogahan ya biasanya menyesal itu di belakang ya teman-teman ya, bukan di depan. Oke, kita lanjut teman-teman dari penjelasan di bawah ini. Also quick KYC update. Dan juga di sini teman-teman update terkait KYC secara cepatnya atau yang terkini lah ya, seperti itu. Dan di sini teman-teman harus mengetahui perkembangannya. Kita lanjut. The KYC app has bootstrapped validators in 120 countries, representing 88.6% of the world's population, up to from 77 countries or 80% as announced on May 6th. Nah, jadi di sini maksudnya adalah teman-teman, untuk aplikasi KYC saat ini teman-teman ya, telah meningkatkan validator-validator di 120 negara teman-teman, mewakili 88,6% dari populasi dunia teman-teman ya, yang saat ini 88,6%, up from, naik dari informasi yang kemarin yang sudah disampaikan dari 77 negara atau 80% sebagai informasi pada bulan Mei tanggal 6 itu teman-teman ya. Dari 80% naik ke 88,6%, dari 77 negara naik ke 120 negara. Wow, amazing. Ini perkembangan di ranah internasional yang skalanya gede, tentunya ada peningkatan yang signifikan. Jadi teman-teman patut juga berbangga ya atas kerja core team yang pastinya ya untuk kita semua teman-teman ya. The network now has over 39k validators and grows every day. Maksudnya adalah ya jaringan Pi saat ini teman-teman telah memiliki sejumlah 39.039k itu 39.000 teman-teman ya validator, dan terus bertumbuh ya teman-teman ya, terus ditingkatkan setiap harinya. Nah itu kurang lebih informasi yang ada di sini teman-teman. Kita next teman-teman ya. Ini informasi yang mantap, tapi juga teman-teman untuk permasalahan KYC dan validator saya jawab ya, karena ini masih membahas seputar aplikasi KYC dan juga validatornya, sekaligus saya bahas deh biar teman-teman nggak banyak nanya ya. Oke, next selanjutnya dari info moderator teman-teman ya. Nah ini teman-teman ada informasi dari Om atau Pak Dirohman. Ini udah kemarin-kemarin sebetulnya ya, tapi nggak masalah, biar teman-teman nanti saling mengingatkan ke tim atau teman-teman kalian. Sekedar informasi buat semua pioners yang sudah melakukan proses KYC tetapi masih menunggu, ada beberapa sebab dokumen belum masuk ke sistem random divalidasi oleh validator, atau ada data-data yang belum lengkap atau tidak terbaca oleh sistem KYC, jadi terlambat untuk divalidasi oleh validator. Nah teman-teman jangan khawatir ya, ada memang teman-teman itu sebagian yang langsung lolos, ada juga yang masih menunggu. Nah mungkin penyebabnya di sini teman-teman ya. Sebenarnya ini juga kurang lebih mirip ya, terkait masalah validator yang belum lulus teman-teman ya, kurang lebih sama seperti KYC ini. Ya namanya sistem teman-teman ya. Jadi memang butuh perbaikan, peningkatan. Di situ mungkin ada masalah, ada bugnya. Jadi ya kemungkinan masih penyesuaian ya teman-teman ya, ditunggu saja. Semoga secepatnya selesai dan kalian bisa menjadi validator ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih itu yang kalian tanyakan, kenapa kok KYC saya lambat diterima bang, tolong dong validator juga nih, bantu dong bang biar cepat lolos. Nah saya pingin banget ya, ini kurang lebih
kembali lagi ke masalah sistem dan informasi yang sudah disampaikan dari moderator kita ya teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman ya. Kalau misalkan ada pertanyaan lain ya silakan komen saja, tanyakan di bawah. Intinya teman-teman di sini video kali ini membahas seputar update terbaru dan klarifikasi plus revisi video sebelumnya. Saya juga selaku manusia, saya pioner yang benar-benar tidak ingin membahas hal-hal yang keliru teman-teman. Jadi ketika saya melakukan keliru atau kesalahan, silahkan ditegur teman-teman. Saya selalu menerima, bukan pembenaran, tapi yang ingin saya cari adalah kebenaran informasi. Thank you teman-teman, sukses buat kalian semua di hari Jumat ini. Dan kita next ke video selanjutnya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.